mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik untuk kelas 7. Di semester 1 ini, kita akan membahas bab 1, manusia diciptakan sebagai citra Allah. Kemudian materi satunya, aku citra Allah yang unik. Nah, di materi 1 ini nanti kita akan melihat apa itu citra, kemudian siapakah aku, mengapa aku diciptakan sebagai citra Allah, apa kelebihan manusia dibandingkan ciptaan yang lain, dan apa yang harus kita tampilkan sebagai citra Allah. Semua ini nanti akan kita temukan jawabannya di dalam video ini. Pertama, kita akan membahas aku citra Allah yang unik. Apa itu citra? Nah, citra itu berarti gambar atau image, rupa atau bayangan. Itu yang dimaksud dengan kata citra. Kemudian definisi citra itu sendiri adalah berarti gambar yang menunjuk pada identitas atau ciri seseorang atau sekelompok orang. Kemudian kata citra ini biasanya dikaitkan dengan nilai yang dianggap ideal atau baik yang berhubungan dengan sikap, tindakan, dan karakter seseorang. Itu yang dimaksud dengan citra. Kemudian mengapa manusia itu diciptakan secara unik oleh Allah? Nah, berarti unik itu apa sih? Nah, unik itu artinya berbeda dari yang lain, tidak sama, khas, istimewa, khusus. Itu yang dimaksud dengan unik. Jadi, sudah paham ya apa yang dimaksud dengan kata citra dan unik. Nah, sekarang anak-anak kita akan berbicara tentang siapakah aku. Nah, aku di sini itu mengacu pada identitas diri setiap orang. Kemudian setiap orang itu berusaha untuk mencari dan menemukan identitas dirinya. Nah, kenapa identitas diri itu perlu ditemukan dan dicari? Itu karena identitas diri itu dapat menumbuhkan penghargaan terhadap keberadaan dirinya sebagai citra Allah, sehingga senantiasa mengucap syukur kepada Allah atas anugerah kehidupan yang diberikan kepadanya. Nah, baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan membahas apa itu citra Allah berdasarkan Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Nah, kita baca bersama-sama ya anak-anak. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kemudian Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Kemudian Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, demikianlah anak-anak bunyi dari kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Berdasarkan kitab Kejadian ini, 3 ayat tadi yang sudah Ibu bacakan, kita bisa mengambil makna manusia diciptakan sebagai citra Allah. Baik, yang pertama maknanya manusia diciptakan itu serupa dan segambar dengan Allah. Ini berdasarkan Kejadian 1 ayat 26. Kemudian makna yang kedua, manusia itu diciptakan baik adanya sebagai laki-laki dan perempuan. Itu ada di dalam Kejadian bab 1 ayat 27. Kemudian makna yang ketiga, manusia itu diberkati oleh Allah. Untuk apa? Untuk mengemban tanggung jawab, melanjutkan karya penciptaan Allah dengan cara memberikan keturunan sehingga ada yang melanjutkan karya penciptaan Allah. Itu ada di dalam Kejadian bab 1 ayat 28. Jadi ini makna-makna yang dapat kita ambil di dalam Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Paham ya anak-anak? Kemudian kita akan berbicara apa itu citra Allah. Citra Allah itu adalah cerminan atau pancaran atau gambaran diri Allah yang ada di dalam setiap pribadi manusia. Nah, kemudian dengan adanya citra Allah ini, kita itu berusaha untuk menampilkan diri sebagai gambaran diri Allah. Misalnya dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang baik, berbuat sabar, rendah hati, suka menolong, tidak sombong, suka mengampuni, dan sebagainya. Nah, kemudian
kita akan melihat gambaran diri Allah yang seperti apa sih yang mau kita tiru, yang mau kita ikuti. Contoh misalnya Allah itu kan suka mengasihi, kemudian Allah itu suka mengampuni. Allah itu juga panjang sabar, tidak menyombongkan diri, rendah hati, suka menolong, jujur, dan masih banyak lagi sifat-sifat dan gambaran diri Allah yang bisa kita tiru ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat citra diri yang ingin kita tampilkan. Apakah kita ingin menampilkan citra diri yang baik, yang positif, atau citra diri yang negatif atau yang buruk? Nah, di sini akan kita lihat citra diri yang negatif itu seperti apa sih? Citra diri yang positif itu juga seperti apa? Contoh, citra diri yang negatif itu misalnya rendah diri, sombong, egois, suka berbohong, kemudian suka mengambil milik orang lain, merusak diri. Dengan cara apa merusak diri? Misalnya merokok yang terus-menerus, minum minuman keras terus-menerus, mengkonsumsi narkoba, itu dapat merusak diri. Kemudian pendendam, pemarah, sedikit-sedikit marah, atau sebagainya. Kemudian kurang peduli dan iri hati, itu contoh citra diri yang negatif, dan itu harus kita hindari. Citra diri yang positif atau yang baik itu seperti apa sih? Yang pertama itu rendah hati. Rendah hati itu artinya kita tidak sombong. Kemudian jujur, tidak egois, suka menolong, sabar, menerima kritikan dengan lapang dada, kemudian bertanggung jawab, tidak pendendam, mensyukuri diri dengan baik, memperlakukan orang lain dengan hormat. Itu contoh citra diri yang positif. Nah, sekarang kita bisa membuat citra diri kita sebagai citra Allah itu dengan citra diri yang positif. Jangan sampai kita menampilkan diri kita dengan citra diri yang negatif. Nah, kemudian ada langkah-langkah yang harus kita buat agar dapat menciptakan citra diri yang positif. Ada 3 langkah ya. Yang pertama itu yakinkan diri Anda bahwa Anda itu adalah unik sebagai hasil karya mulia dari Sang Pencipta. Jadi kita itu berbeda dari ciptaan Allah yang lain. Maka kita harus menampilkan diri kita seberbeda mungkin, menampilkan diri kita dengan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Dan yang kedua, langkah yang dapat kita ambil adalah tentukan apa yang berharga dari panggilan hati kita, dan jangan mengukur kesuksesan kita dengan kesuksesan orang lain ya. Jadi kita harus mampu melihat sesuatu yang berharga di dalam diri kita, sehingga itu bisa berguna untuk masa depan kita. Dan langkah yang ketiga itu adalah kita dapat menentukan lingkungan di mana kita tinggal, dan jadikanlah pengaruh lingkungan itu ke hal yang positif. Itu 3 langkah yang dapat kita ambil supaya dapat menciptakan citra diri yang positif. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang 3 hal yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lain. Ada 3 hal ya. Yang pertama itu adalah akal, budi, dan pikiran. Kemudian yang kedua, kebebasan atau kehendak bebas. Dan yang ketiga itu adalah hati nurani. 3 hal ini yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Nah, apa yang dimaksud dengan akal budi? Akal budi itu adalah kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak. Kemudian apa yang dimaksud dengan kebebasan atau kehendak bebas? Itu adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu secara bebas, tetapi ingat, tetap bertanggung jawab. Jadi bukan semena-mena. Dan yang ketiga itu adalah hati nurani. Hati nurani itu artinya kemampuan untuk melakukan sesuatu itu sesuai dengan suara hati. Jadi kalau suara hati itu mengatakan boleh, ya silakan dilakukan. Tapi kalau tidak, berarti jangan dilakukan. Nah, itu 3 hal yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lain. Ya, akal budi, kebebasan, hati nurani itu tidak dimiliki oleh ciptaan yang lain. Hanya manusialah yang memiliki 3 hal tersebut. Paham ya? Nah, kita sampailah pada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi yang pertama sampai dengan yang terakhir tadi dijelaskan. Kesimpulan yang pertama adalah kata secitra dengan Allah itu hanya ada pada manusia. Jadi tidak ada pada ciptaan Allah yang lain. Hanya manusia yang secitra dengan Allah. Ingat itu ya. Kemudian kesimpulan yang kedua,
manusia itu adalah ciptaan Allah yang bermartabat, luhur, dan istimewa dari ciptaan yang lain. Yang ketiga, manusia mempunyai ikatan kesatuan dengan Allah. Kenapa punya ikatan? Karena namanya manusia yang punya tiga kemampuan tersebut ya, sehingga dia punya kesatuan dengan Allah. Dan yang terakhir, manusia harus menampilkan citra diri yang baik seperti gambaran diri Allah. Jadi kita tidak boleh menampilkan citra diri yang buruk ya. Kita harus menampilkan citra diri yang baik. Demikian materi yang pertama sampai terakhir yang Ibu bisa jelaskan. Sekarang silakan anak-anak menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama adalah, apa yang kamu pahami tentang citra unik dan citra Allah? Jadi pertanyaan pertama ini harus kalian jawab, harus bisa diuraikan apa sih itu citra, apa sih itu unik, dan apa itu citra Allah. Kemudian pertanyaan kedua, jelaskan makna manusia diciptakan sebagai citra Allah berdasarkan Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Kemudian pertanyaan ketiga, mengapa kita perlu menampilkan citra diri yang baik? Pertanyaan keempat, jelaskan 3 kemampuan dasar yang dimiliki oleh manusia. Kemudian pertanyaan yang kelima, citra diri yang seperti apa yang ingin kita tampilkan sebagai citra Allah? Itu 5 pertanyaan yang harus anak-anak jawab di rumah dan dikerjakan dengan sepenuh hati ya. Sebelum mengakhiri video ini, ada pesan yang ingin disampaikan, yaitu pikirkanlah selalu hal-hal yang positif, karena dari pikiran yang positif terbentuklah citra diri yang baik. Jadi kita harus bisa dan harus mampu berpikir yang positif. Baiklah anak-anak, terima kasih ya sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.